Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syarif Fahmi selaku moderator pada presentasi dari kelompok 4 ya, dengan mata kuliah Praktek Desain Analisis Sistem Kerja. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Herenisa Savitri, STMT, dan anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari ada saya Muhammad Syarif Fahmi, yang kedua ada Tanya Oktaviana, yang ketiga adalah Hain Marudin. Judul dari presentasi kami yaitu proses pembuatan Batako pada CV KNB Batako. Ya, langsung saja. Untuk bab 1 latar belakang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Tanya Oktaviana. Silakan. Oke, latar belakang proses produksi merupakan sebuah produk dari bahan awal sampai menjadi sebuah produk jadi melewati beberapa langkah. Proses pembuatan produk tersebut dimulai dari transportasi bahan baku, operasi mesin, perakitan, pemeriksaan, dan penyimpanan. Wijosobroto 2009. Pekerja terkadang sulit memahami metode proses yang berlangsung pada pembuatan sebuah produk tersebut. Karena itu digunakan sebuah bantuan peta kerja. Peta-peta kerja merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis guna menganalisa proses kerja dari tahap awal sampai akhir. Lewat peta-peta ini kita bisa melihat semua langkah atau kejadian yang dialami oleh suatu benda kerja dari mulai masuk pabrik, berbentuk bahan baku, kemudian menggambarkan semua langkah yang dialaminya seperti transportasi, operasi mesin, pemeriksaan, dan perakitan. Sampai akhirnya menjadi produk jadi, baik produk lengkap atau merupakan bagian dari suatu produk lengkap. Hadiguna 2008. CV KNB Batako yang merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi produk bangunan berupa batako. Dalam proses produksi batako dapat dilihat bahwa di dalamnya terdapat sistem kerja yang meliputi manusia, bahan, perlengkapan, dan peralatan. Dari 4 komponen ini memiliki peran besar dalam mencapai efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam perancangan sistem kerja, biaya operasi meliputi waktu yang dihabiskan, tenaga yang dikeluarkan, dan akibat fatal pekerja alami nantinya. Semakin sedikit biaya operasi, maka semakin efisien sistem kerjanya. Sutalaksana 2006. Berdasarkan wawancara dan observasi dengan karyawan CV KNB Batako yang berlokasi di Tanjung Uncang, yang kami dapatkan bahwa kegiatan kerja yang terjadi secara berulang, serta operasi yang terlalu berdekatan, dan beberapa kegiatan operasi menghabiskan waktu yang sangat lama, sehingga penyelesaian produknya lama. Pada proses pembuatan batako di CV KNB Batako, untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian yang dilakukan adalah merancang usulan peta-peta kerja. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik pembahasan proses pembuatan batako pada CV KNB Batako, agar dalam penelitian ini bisa dapat digunakan dengan melakukan aktivitas operasional dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara untuk menganalisa cara pembuatan seluruh peta kerja serta waktu penyelesaian yang efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana membuat peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat dalam proses pembuatan batako. Oke, selanjutnya batasan masalah. Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana proses pembuatan batako dengan menggunakan peta-peta kerja keseluruhan dan setempat. Kedua, pada penelitian ini hanya membahas mengenai waktu, alat, dan bahan yang akan digunakan pada perancangan produk batako. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan batako dengan menggunakan peta kerja keseluruhan dan setempat. Kedua, untuk mengetahui waktu, alat, dan bahan yang akan digunakan pada pembuatan produk batako. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Peta-peta kerja. Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Lewat peta-peta ini kita bisa melihat semua langkah atau kejadian yang dialami oleh suatu benda kerja dari mulai masuk ke pabrik, berbentuk bahan baku, kemudian menggambarkan semua langkah yang dialaminya, seperti transportasi, operasi mesin, pemeriksaan, dan perakitan, sampai akhirnya menjadi produk jadi, baik produk lengkap atau merupakan bagian dari suatu produk lengkap. Apabila kita melakukan studi yang sesama terhadap suatu peta kerja, maka pekerjaan kita dalam usaha memperbaiki metode kerja dari suatu proses produksi akan lebih mudah dilaksanakan. Pada dasarnya, semua perbaikan tersebut ditujukan untuk mengurangi biaya produksi secara keseluruhan.
Dengan demikian, peta ini merupakan alat yang baik untuk menganalisis suatu pekerjaan sehingga mempermudah perencanaan perbaikan kerja. Selanjutnya, menurut catatan sejarah, peta-peta kerja yang ada sekarang ini dikembangkan oleh Gilbert. Pada saat itu, untuk membuat suatu peta kerja, Gilbert mengusulkan 40 buah lambang yang bisa dipakai. Pada tahun berikutnya, jumlah lambang tersebut disederhanakan sehingga hanya tinggal 4 macam. Namun pada tahun 1947, American Society of Mechanical Engineers atau ASME membuat standar lambang-lambang yang terdiri atas 5 macam lambang yang merupakan modifikasi dari yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Gilbert. Lambang-lambang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, operasi. Suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi. Mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Operasi merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi dalam suatu mesin atau sistem kerja. Contohnya, A. Pekerjaan menyarut kayu dan mesin sarut. B. Pekerjaan mengeraskan logam. C. Pekerjaan merakit. Dalam praktiknya, lambang ini juga bisa digunakan untuk menyatakan aktivitas administrasi. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan. Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Lambang ini digunakan jika kita melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek atau membandingkan objek tertentu dengan suatu standar. Suatu pemeriksaan tidak menjuruskan bahan ke arah menjadi suatu barang jadi. Contohnya, A. mengukur dimensi benda, B. memeriksa warna benda, C. membaca alat ukur tekanan uap pada suatu mesin uap. Yang ketiga, transportasi. Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Contohnya, A. benda kerja diangkut dari mesin bubut ke mesin scrap untuk mengalami operasi berikutnya. B. Suatu objek dipindahkan dari lantai atas lewat elevator. Keempat, menunggu. Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja, ataupun perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu atau biasanya sebentar. Contohnya, A. objek menunggu untuk diproses atau diperiksa. B. peti menunggu untuk dibongkar. C. bahan menunggu untuk diangkut ke tempat lain. 5. Penyimpanan. Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan atau jangka waktu yang cukup lama. Lambang ini digunakan untuk menyatakan suatu objek yang mengalami penyimpanan permanen, yaitu ditahan atau dilindungi terhadap pengeluaran tanpa izin tertentu. Contohnya, 1. dokumen-dokumen atau catatan-catatan disimpan dalam berangkas. 2. bahan baku disimpan dalam gudang. Selain kelima lambang tersebut standar di atas, kita bisa menggunakan lambang lain apabila merasa perlu untuk mencatat suatu aktivitas yang memang terjadi selama proses berlangsung dan tidak terungkapkan oleh lambang-lambang tadi. Lambang tersebut ialah nomor 6, aktivitas gabungan. Kegiatan ini terjadi apabila antara aktivitas operasi dan pemisahan dilakukan bersamaan pada suatu tempat kerja. Selanjutnya, perancangan sistem kerja. Untuk mencari sistem kerja terbaik, kita harus menganalisa masalah-masalah yang mungkin muncul. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut. A. Mendefinisikan masalah. B. Menganalisa masalah. C. Mencari alternatif solusi. D. Mengevaluasi alternatif solusi. E. Mengimplementasikan solusi. Selanjutnya, penganalisaan sistem kerja. Komponen pembentuk sistem kerja antara lain A. manusia, B. bahan, C. mesin, D. lingkungan kerja, E. ergonomi. Perancangan sistem kerja ini tidak bukan untuk mewujudkan sistem kerja yang P. Yang pertama, efektif output dari sistem kerja dapat memenuhi kebutuhan atau menjawab tujuan. Kedua, efisiensi sistem kerja dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan dengan sumber daya yang paling minimum. Rasio antara output atau input yang tinggi, lebih cepat, lebih murah. 3. Aman, tidak menyebabkan kecelakaan kerja. 4. Sehat, tidak menyebabkan penyakit kronis. 5. Membuat pekerja menjadi betah atau psikologis. Hubungan sosial, semangat kerja, tidak monoton dan tidak membosankan. Keenam, produktif, output berkualitas. Selanjutnya, macam-macam peta kerja. Peta kerja terbagi menjadi 2 macam, yaitu peta kerja keseluruhan. Peta kerja keseluruhan adalah peta kerja yang menganalisis kegiatan kerja secara keseluruhan yang melibatkan semua sistem kerja untuk membuat suatu produk. Maksudnya di sini adalah peta kerja keseluruhan ini membahas semua kegiatan yang terjadi. Kegiatan itu bisa dilihat secara keseluruhan. Apa saja yang harus dilakukan semua operator untuk menjadikan satu produk utuh. Peta kerja keseluruhan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, peta proses operasi.
2. Peta aliran proses. 3. Peta proses regu kerja. 4. Diagram aliran. Berikut definisi, kegunaan, dan contoh dari peta kerja keseluruhan. Pertama, peta proses operasi. Definisi dari peta proses operasi adalah langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan dalam urutan-urutannya sejak awal sampai menjadi barang. Jadi maksudnya dari peta proses operasi ini adalah peta ini akan menjelaskan semua langkah yang akan dibuat untuk membuat suatu produk, mulai dari perakitan, pemasangan bagian, dan lain-lain. Kegunaan peta proses operasi yang pertama bisa mengetahui kebutuhan mesin dan penganggaran. B. Alat untuk menemukan tata letak pabrik. B. Alat untuk memperbaiki cara kerja yang sedang dipakai. Yang kedua, peta aliran proses. Definisi peta aliran proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpangan yang terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung. Kegunaan peta aliran proses. A. Mengetahui aliran bahan atau orang. B. Memberi informasi waktu penyelesaian. C. Mengetahui jumlah kegiatan. D. Melakukan perbaikan metode kerja. E. Mengetahui tempat terjadinya. Mengetahui tempat terjadinya ketidakefisien. Macam-macam peta aliran proses. Peta aliran proses tipe bahan menggambarkan kejadian yang dialami bahan. Bisa merupakan salah satu bagian dari produk jadi dalam suatu proses atau prosedur operasi. B. Peta aliran proses tipe orang. Suatu peta yang menggambarkan suatu proses dalam bentuk aktivitas manusianya. Peta ini merupakan gambar simbolis dan sistematis dari suatu metode kerja yang dijalani oleh seorang atau sekelompok pekerja ketika pekerjaannya membutuhkan mereka untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. C. Peta aliran proses tipe kertas. Peta ini menggambarkan aliran dari kertas yang menjalani kumpulan urutan proses mengikuti suatu prosedur tertentu secara bertahap. 3. Peta proses regu kerja. Definisi dari peta proses regu kerja adalah kumpulan dari beberapa peta aliran proses, di mana tiap peta aliran proses tersebut menunjukkan satu kerja. Maksudnya di sini adalah beberapa kumpulan peta aliran yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang memerlukan kerjasama yang baik dari kelompok kerja. Kegunaan peta proses regu kerja. A. Mengetahui proses regu kerja kelompok. B. Mengetahui adanya aktivitas saling bergantung atau delay. C. Melakukan pengurangan ongkos produksi. D. Melakukan perbaikan waktu penyelesaian produksi. E. Melakukan pembagian kerja. 4. Peta diagram aliran. Definisi peta diagram aliran adalah gambaran yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses. Kegunaan diagram aliran. A. Memperjelas peta aliran proses terutama arah aliran. B. Memperbaiki tata letak tempat kerja. C. Memperpendek jarak perpindahan. B. Peta kerja setempat. Definisi dari peta kerja setempat adalah peta kerja yang menganalisis hanya satu sistem kerja saja dan biasanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas. Peta kerja setempat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Peta tangan kiri dan tangan kanan. 2. Peta pekerja dan mesin. Berikut definisi, kegunaan, dan contoh dari peta kerja setempat. Yang pertama, peta tangan kiri dan tangan kanan. Definisi peta tangan kiri dan tangan kanan adalah penggambaran semua gerakan saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan dan perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan kiri dan kanan dalam suatu pekerjaan. Kegunaan peta tangan kiri dan tangan kanan. A. Menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan. B. Menghilangkan gerakan yang tidak efektif. C. Alat untuk menganalisis tata letak sistem kerja. D. Alat untuk melatih pekerja baru. Elemen gerakan untuk peta tangan kiri dan tangan kanan. A. Menjangkau. G. Memegang. C. M. Membawa. D. P. Mengarahkan. E. U. Menggunakan. R. I. Melepaskan. G. D. Menganggur. H. Memegang untuk memakai. 2. Peta pekerja dan mesin. Definisi dari peta pekerja dan mesin adalah informasi tentang hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dan waktu operasi mesin yang ditangani. Kegunaan peta kerja dan mesin. A. Mengubah tata letak tempat kerja. B. Mengatur kembali gerakan kerja. C. Merancang kembali mesin dan peralatan. D. Menambah pekerja bagi mesin atau menambah mesin bagi pekerja. Lambang yang digunakan dalam peta pekerja dan mesin. Yang pertama, menunjukkan bantu menganggur, digunakan untuk menyatakan pekerjaan atau mesin yang sedang menganggur atau salah satu sedang menunggu yang lain. Kedua, menunggu kerja independen, tak bergantung. Jika ditinjau dari pekerja, keadaan ini menunjukkan seseorang pekerja yang sedang bekerja dan independen dengan mesin dan pekerja lainnya. 3. Menunjukkan kerja kombinasi. Jika ditinjau dari pekerja, lambang ini digunakan apabila di antara operator dan mesin atau dengan operator lainnya sedang bekerja secara bersama-sama.
Aplikasi yang digunakan. 1. Microsoft Visio. Microsoft Visio atau sering disebut Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alir atau flowchart, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya. Visio aslinya bukan buatan Microsoft Corporation, melainkan buatan Visio Corporation yang diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2000. Versi yang telah menggunakan nama Microsoft Visio adalah Visio 2002, Visio 2003, Visio 2007, Visio 2013, dan Visio 16 yang merupakan versi terbaru. Visio 2007 atau lebih baru standar dan profesional menawarkan terbuka pengguna yang sama, tetapi seri profesional menawarkan lebih banyak pilihan template untuk pembuatan diagram yang lebih lanjut dan juga penataan letak atau layout. Selain itu, edisi profesional juga memudahkan pengguna untuk mengoneksikan diagram-diagram buatan mereka terhadap beberapa sumber data dan juga menampilkan informasi secara visual dan menggunakan grafik. 2. Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki fitur dasar dari semua spreadsheet menggunakan grid cell yang disusun dalam baris bernomor dan kolom bernama huruf untuk mengatur manipulasi data seperti operasi aritmatika yang memiliki serangkaian fungsi yang disediakan untuk menjawab kebutuhan statistik, teknik, dan keuangan. Selain itu, dapat menampilkan data dalam bentuk grafik, garis, histogram, dan bagan serta dapat tampilan grafis 3 dimensi yang sangat terbatas. Hal ini memungkinkan pembagian data untuk melihat ketergantungan pada berbagai faktor untuk perspektif yang berbeda. Menggunakan tabel pivot dan manajer skenario adalah alat untuk analisis data. Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan kumpulan data besar melalui bidang pivot table yang memiliki aspek pemrograman. Visual Basic for Application yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai macam metode numerik, misalnya untuk menyelesaikan persamaan diferensial fisika matematika dan kemudian melaporkan hasilnya kembali ke spreadsheet. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu tempat penelitian adalah pertama, waktu pengambilan data serta pembuatan peta kerja sekarang dan usulan dimulai dari tanggal 8 November 2023 sampai dengan 1 Desember 2023. Kedua, penelitian ini dilaksanakan di CVKNB Batako, Jalan Merlion, Blok S21, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Haji, Kota Batam. Jenis data yang dikumpulkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah A. Data primer. Adapun data primer yang diperoleh pada pembahasan ini ada sebagai berikut. Yang pertama, penentuan perancangan alat dan bahan. Kedua, penentuan perancangan waktu baku dan produk pembuatan batako. Yang ketiga, penentuan perancangan peta-peta kerja. B. Data sekunder. Adapun data sekunder yang diperoleh pada pembahasan ini adalah sumber dari internet dan laporan terdahulu. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa yang digunakan. Jenis sumber data ada mengenai dari mana data peroleh, apakah data diperoleh dari sumber langsung atau data primer yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau data sekunder. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui pedoman, wawancara, dan observasi. Pada saat pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Metode pengolahan data penelitian yang telah dikumpulkan merupakan suatu cara untuk mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan. Pengolahan data yang akan dilakukan adalah dengan cara membuat peta-peta proses, yaitu pertama, peta kerja keseluruhan, peta proses operasi atau OPC, B. Peta aliran proses EPC atau peta proses regu kerja atau GPC, yang D. Peta diagram aliran. Kedua, peta kerja setempat, ada A. Peta kerja dan mesin, B. Peta tangan kiri dan kanan. Kerangka pemencarian masalah atau flowchart. Proses pengumpulan data dan pemecah masalah tahapannya akan dijelaskan dalam bentuk flowchart. Setiap tahapan flowchart merupakan prosedur yang dilakukan saat melakukan pengumpulan data. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan flowchart. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang mana bisa mengetahui apa-apa saja yang diperlukan
diperhatikan dalam penyusunan laporan. B. Menyimpulkan maksud dan tujuan diadakan pembuatan laporan praktikum dan demikian tidak melenceng dari topik pembahasan. C. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kesempurnaan laporan. D. Menganalisa data yang sudah ada, apakah masih kurang atau perlu adanya penambahan data yang terkait. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 tentang tampilan proses hasil pengumpulan data, yakni persiapan dari penelitian di lapangan ada sebagai berikut. Mulai dari identifikasi masalah, maksud dan tujuan masalah pengumpulan data, pengolahan data-data yang terdiri dari peta-peta kerja suruhan sekarang, peta-peta kerja setempat usulan perancangan awal sekarang. Apakah perancangan peta berhasil? Kalau tidak, balik lagi ke pengumpulan data. Kalau iya, perancangan peta kerja setempat usulan, terus analisa pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Syarul Fahmi. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4. Bab 4 ini di sini ada pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data didapat pada saat penulis melakukan praktik penyusunan, persiapan alat dan bahan, serta melakukan proses dan pengecekan dan perakitan produk. Di sini adapun alat dan bahannya adalah yang pertama dari bahannya sendiri ada pasir, semen, air, dan oli. Dan di sini ada juga alat-alatnya yaitu ada raskam, cangkul, skop, ayakan pasir, pencetak batako. Prosedur kerja, adapun juga prosedur kerja yang dilakukan. Yang pertama melakukan pengayakan pasir hingga halus, bertujuan agar saat batako dicetak tidak pecah. Selanjutnya yang kedua adalah lalu masuk ke proses pencampuran pasir dan semen hingga merata pencampurannya. Yang ketiga masuk ke tahap pengadukan bahan di atas dengan air. Tahap ini harus memperhatikan volume air, jangan sampai terlalu membasahi adukannya, lalu didiamkan beberapa saat. Selanjutnya ada setelah proses pengadukan, maka masuk ke dalam proses pelapisan oli. Setelah proses pelapisan oli, masukkan adukan ke dalam pencetak batako, lalu siap untuk masuk ke tahap pencetakan. Selanjutnya lepaskan adukan dari pencetak batako. Untuk pengolahan data di sini ada peta proses operasi ya. Yang pertama ada pengayakan pasir, lalu ke pencampuran pasir dan semen dilakukan selama 3 menit, lalu ke proses pengadukan dilakukan selama 3 menit. Selanjutnya ada proses pemeriksaan atau inspeksi selama 1 menit. Setelah inspeksi melakukan siapkan pencetak batako selama 1 menit dan pelapisan oli 1 menit. Selanjutnya peletakan pencetak di atas papan, yaitu dengan waktu 3 menit. Selanjutnya ke pengisian pencetakan memakan waktu 3 menit. Selanjutnya pemadaman isi cetakan memakan waktu 3 menit. Pelepasan pencetak memakan waktu 4 menit dan pembersihan pencetak memakan waktu 2 menit. Setelah pembersihan pencetak, lalu masuk ke penyimpanan. Peta proses operasi sesuai dengan hasil penelitian, maka peneliti membuat proses pembuatan batako. Didapat beberapa proses dan bahan, yaitu yang pertama ada bahan baku pasir, yang kedua proses yang digunakan pada pembuatan batako yaitu ada proses pengayakan, proses pengadukan, proses pencetakan. Adapun rincian dari kegiatan-kegiatan di atas adalah yang pertama menyiapkan pencetak batako dan melapisi bagian dalam pencetak batako dengan oli untuk menghindari susahnya pelepasan pencetak saat selesai mencetak. Dalam proses ini memakan waktu selama 1 menit. Yang kedua menyiapkan pencetak di atas dudukan untuk batako yang ingin dicetak. Dalam proses ini memakan waktu 1 menit. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk persiapan batako jika sudah siap digunakan. Selanjutnya pengayakan pasir dengan ayakan 0,5 cm untuk mendapat hasil ayakan yang halus. Dalam proses ini memakan waktu sekitar 8 menit. Selanjutnya menyiapkan pasir ayakan. Dalam proses ini pasir sudah siap untuk digunakan. Siap dilakukan pencampuran dengan material lainnya. Dalam waktu ini memakan waktu 5 menit. Selanjutnya pemeriksaan pasir ayakan. Dalam proses ini, pemeriksaan ini yang diperiksa adalah kadar pasir. Apabila masih ada batu atau tanah yang menggumpal atau tercampur, pemeriksaan ini membutuhkan waktu selama 2 menit. Selanjutnya percampuran. Dalam operasi ini material pasir, semen diaduk hingga merata. Dalam proses ini membutuhkan waktu 3 menit. Selanjutnya pengadukan. Dalam proses operasi ini material pasir dan semen yang sudah dicampur lalu diaduk dengan air sehingga mendapatkan adukan yang bagus. Proses ini memakan waktu 5 menit. Selanjutnya dalam pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan adukan dengan cara mengepalkan adukan jadi bola. Bila adukan itu tidak pecah, maka adukan itu sudah bagus. Dalam proses ini membutuhkan waktu selama 2 menit. Selanjutnya pengisian cetakan. Pengisian cetakan ini dilakukan dengan adukan yang sudah disiapkan. Dalam proses ini memakan waktu selama 2 menit. Untuk selanjutnya pemadatan isi cetakan. Proses ini dilakukan dengan cara menekan kuat adukan dengan cetakan hingga padat.
Proses ini memakan waktu selama 2 menit. Selanjutnya pelepasan cetakan. Proses ini dilakukan pelan-pelan agar batako yang masih basah dalam cetakan tidak pecah. Proses ini memakan waktu selama 1 menit. Selanjutnya pembersihan cetakan. Operasi ini adalah operasi terakhir, yaitu melakukan pembersihan pada alat cetak agar melakukan pencetakan ulang. Proses ini memakan waktu selama 2 menit. Selanjutnya pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan batako yang sudah dicetak. Apakah batako retak atau tidak? Pemeriksaan ini memakan waktu selama 1 menit. Pemeriksaan ini memakan waktu selama 1 menit. Pemeriksaan ini adalah operasi terakhir setelah ini dilakukan penyimpanan. Selanjutnya ada juga peta aliran proses ya. Peta aliran proses ini yang operasi pertama adanya transportasi, pengangkutan alat, pembuatan batako ke tempat pengayakan pasir. Selanjutnya operasi yang pertama dilakukan pengayakan pasir menggunakan ayakan 0,5 cm. Lalu ada lagi transportasi pasir siap ayak dibawa ke tempat pengadukan. Selanjutnya transportasi lagi pengangkutan semen ke tempat pengadukan. Selanjutnya operasi kedua, pasir dan semen dilakukan pencampuran hingga rata untuk mendapatkan adukan semen yang baik. Operasi ketiga, pengadukan ketiga bahan yang dilakukan. Ketiga bahan yaitu pasir, semen, dan air. Dalam proses ini, pemberian air harus diperhatikan agar adukan tidak terlalu encer. Pemeriksaan adukan memeriksa keenceran adukan dan kelengketan adukan dengan cara membuat bola atau dikepal dari adukan tersebut. Bila adukan tidak pecah, maka adukan itu bagus. Operasi keempat, menyiapkan cetakan batako. Operasi ini hanya untuk membersihkan pencetakan dan menyiapkannya. Operasi kelima, melapisi bagian dalam pencetak batako dengan oli agar tidak lengket dengan semen. Operasi keenam, meletakkan pencetak di atas papan pencetakan atau dudukan untuk batako yang ingin dicetak. Operasi ketujuh, memasukkan adukan ke dalam alat pencetak batako menggunakan alat raskam besi. Operasi ke-8, pemadatan adukan di dalam alat pencetak. Dalam hal ini, pemadatan harus benar, padat, agar menghasilkan batako yang bagus. Operasi ke-9, proses pelepasan cetakan batako. Proses ini dilakukan harus dengan sangat hati-hati dalam pelepasannya agar batako tidak retak atau pecah. Operasi ke-10, pembersihan alat cetakan agar alat cetak dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada proses menunggu. Menunggu dalam hal ini, menunggu agar batako kering dan dapat disimpan dalam ruang penyimpanan. Selanjutnya ada proses penyimpanan. Penyimpanan dilakukan kepada batako yang sudah kering. Di sini ada juga peta proses regu kerja ya. Peta proses regu kerja yang terjadi pada proses ini pembuatan batako, yaitu pekerja pertama bertugas untuk membawa pasir ke tempat pengayakan untuk dilakukan pengayakan. Selanjutnya melakukan operasi pengayakan pasir, membawa pasir siap ayak ke tempat pencetak untuk dilakukan operasi percampuran dan pengadukan. Selanjutnya membawa semen ke tempat pencetakan untuk dicampurkan ke pasir. Selanjutnya operasi pencampuran pasir dengan semen di tempat pencetakan. Selanjutnya operasi pengadukan semen, pasir, dan air. Selanjutnya operator menunggu proses yang dikerjakan oleh operator 2. Dalam hal ini operator menunggu proses pencetakan. Untuk pekerja 2 ini dia melakukan proses penyiapan pencetakan batako, meletakkan pencetak ke atas papan alas bata. Selanjutnya pelapisan di dalam pencetak dengan oli agar pencetak tidak lengket saat melepaskan adukan. Selanjutnya pekerja menganggur karena proses pengerjaan dari pekerja 1. Selanjutnya pekerja 2. Pekerja melakukan proses penyiapan cetakan batako, meletakkan pencetak ke atas papan alas bata, pelapisan di dalam pencetak dengan oli agar pencetak tidak lengket saat melepaskan adukan. Selanjutnya pekerja menganggur karena menunggu proses pengerjaan dari pekerja 1. Selanjutnya melakukan proses pemasukan adukan ke dalam alat pencetak batako. Selanjutnya melakukan proses pemadatan isi adukan di dalam pencetak batako. Selanjutnya melakukan pelepasan pencetak batako. Proses ini harus dilakukan secara pelan-pelan. Selanjutnya pekerja membersihkan pencetak setelah selesai melakukan pencetakan batako. Rincian waktu para tiap-tiap pekerja di mana ada pekerja di dalam peta proses kerja sekarang adalah pekerja 1 waktu produktifnya 66%, pekerja 1 waktu non-produktifnya 34%, pekerja 2 waktu produktifnya 48%, untuk pekerja 2 waktu non-produktifnya 51,6%. Selanjutnya peta diagram aliran. Data yang akan ditampilkan dalam pembuatan batako akan dilihat pada peta diagram aliran. Peta diagram aliran adalah ada terjadi beberapa proses. Yang pertama ada material atau bahan pasir ditransport atau dibawa ke ruang operasi untuk dilakukan pengayakan. Pengayakan dilakukan menggunakan ayakan 0,5 cm. Lalu pasir dibawa ke ruang penggabungan untuk digabungkan dengan material lainnya.
Bahan semen dibawa dari gedung penyimpanan material ke ruang penggabungan untuk digabungkan dengan material lainnya. Material yang sudah berada di ruang penggabungan material dilakukan di dalam ruang penggabungan atau bisa disebut juga ruang gabungan. Selanjutnya, material dari ruang penggabungan dibawa ke ruang pencetakan. Dalam ruang pencetakan terdapat 4 operasi pencetakan batako, yaitu operasi ketiga, operasi keempat, operasi kelima, dan operasi keenam. Operasi ketiga yaitu memasukkan adukan yang sudah dibuat dalam ruang penggabungan. Operasi keempat yaitu pemadatan adukan dalam pencetak batako. Operasi kelima yaitu pelepasan pencetak batako setelah adukan dalam pencetak sudah dipadatkan. Operasi keenam yaitu pembersihan alat pencetak agar dapat digunakan kembali. Selanjutnya, setelah batako sudah dicetak di dalam ruang pencetak, batako dibawa ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa apakah retak atau tidak. Selanjutnya, setelah siap diperiksa, batako dibawa ke ruang penyimpanan untuk disimpan dan dikeringkan. Selanjutnya, di sini ada juga peta pekerja setempat atau peta tangan kiri dan kanan. Data yang akan ditampilkan dalam pembuatan batako akan dilihat pada peta tangan kiri dan kanan. Berikut penjelasan proses-proses yang terjadi pada peta tangan kiri dan kanan pembuatan batako, yaitu dalam proses pertama, tangan kiri melakukan gerakan mengambil pasir dengan sekop, begitu juga dengan tangan kanan. Selanjutnya, dalam proses kedua, tangan kanan dan tangan kiri tetap melakukan gerakan memegang sekop dan melakukan pengayakan. Proses ketiga, tangan kanan dan tangan kiri tetap melakukan gerakan memegang cangkul untuk melakukan proses pencampuran. Selanjutnya, proses keempat, tangan kanan dan tangan kiri tetap melakukan gerakan memegang cangkul untuk melakukan proses pengadukan. Selanjutnya, proses kelima, tangan kanan melakukan gerakan mengambil adukan di dalam ember dan tangan kiri melakukan gerakan memegang adukan di dalam ember juga. Selanjutnya, proses keenam, tangan kanan memegang alat pemukul untuk memadatkan adukan dan tangan kiri memegang pencetak agar tidak jatuh saat dipadatkan. Selanjutnya, tangan kanan dan tangan kiri melakukan gerakan melepas cetakan. Selanjutnya, tangan kanan dan tangan kiri melakukan gerakan membawa batako untuk dijemur. Di sini ada peta pekerjaan mesin. Data yang ditampilkan dalam pembuatan akan dilihat pada peta pekerjaan mesin. Berikut proses-proses yang terjadi pada peta pekerja dan mesin dalam pembuatan batako, yaitu dalam proses pertama, pekerja melakukan kerja independen atau kerja mandiri, sedangkan mesin menunggu karena mesin tidak melakukan operasi. Yang kedua, dalam proses kedua, pekerja masih melakukan operasi independen atau mandiri karena pekerja hanya melakukan operasi percampuran pasir dan semen. Yang ketiga, dalam proses ketiga, pekerja juga masih melakukan kerja independen atau mandiri karena pekerja hanya melakukan operasi pengadukan pasir dan semen. Yang keempat, pada proses keempat, pekerja dengan mesin atau kerja bergantungan karena pekerja hanya bisa bekerja menggunakan mesin pencetak batako. Jadi dalam hal ini berarti mesin sudah beroperasi bersama pekerja. Selanjutnya yang kelima, pekerja masuk ke operasi keempat, yaitu operasi penyimpanan batako yang sudah siap dicetak. Dalam hal ini berarti mesin kembali menunggu dan tidak beroperasi. Berikut analisa peta aliran proses. Dari peta aliran proses yang ada, penulis merasa perlu melakukan perubahan dalam peta aliran proses karena peta proses operasi ini mengalami revisi, maka secara otomatis peta aliran proses juga akan melakukan revisi karena pembuatan peta aliran proses adalah berdasarkan peta proses operasi. Selanjutnya, analisa proses peta proses ragu kerja. Dari pengamatan yang dilakukan untuk mengamati proses dalam peta proses ragu kerja ini, kami merasa perlu ada perubahan dalam peta proses ragu kerja karena dalam peta ragu kerja masih ditemukan banyak waktu luang dalam proses kerja atau disebut waktu menganggur. Selanjutnya ada analisa peta diagram aliran. Setelah mengamati peta diagram aliran yang ada, penulis merasa perlu melakukan sedikit perubahan pada letak ruang tersebut, yaitu pada ruang pemeriksaan digabungkan dengan ruang penyimpanan agar tidak perlu pengangkatan batako yang basah untuk masuk ke ruang penyimpanan. Selanjutnya ada analisa peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta ini menggambarkan semua gerakan-gerakan saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan kanan. Juga menunjukkan perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya analisa pekerja dan mesin. Dari analisa kami terdapat peta pekerja dan mesin. Kami dapat mengoreksi bahwa masih banyaknya keadaan menganggur terhadap mesin pencetak. Karena hal ini kami mencoba membuat bagaimana mesin selalu beroperasi bersama dan tidak ada waktu waktu menunggu. Selanjutnya pada bab 5 ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahin Barudin. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang perancangan peta kerja baru. Pengoreksian data. Setelah data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilanjutkan dengan membuat peta-peta operasi yang ada.
Setelah itu, penulis melakukan pengamatan terhadap peta-peta kerja keseluruhan dan setempat untuk mencari solusi atau tanggapan terhadap kekurangan dalam sistem pembuatan batako tersebut. Beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pembuatan batako ini memiliki tahapan yang dilakukan, dan beberapa tahapan tersebut pastinya adalah proses pembuatan yang mengalami beberapa kendala ataupun masalah yang akan ditemukan di setiap tahapannya. Setelah penulis mengadakan pengamatan dengan data-data peta operasi yang ada, selanjutnya penulis menemukan dan mengemukakan pekerjaan yang memakai waktu yang terlalu berlebihan dan waktu menganggur ataupun jeda yang cukup lama yang membuat tidak efisiensinya waktu kerja yang sudah ditetapkan, sehingga penulis perlu membuat peta-peta usulan. Adapun data pada peta yang diusulkan oleh penulis adalah data usulan. Dari pengumpulan data yang telah didapat, penulis telah mengkaji dan mengoreksi data yang telah ditampilkan pada bab 4. Hasil dari pengkajian ini, penulis dapat mencantumkan persiapan alat dan bahan serta proses dari usulan data yang penulis buat. Alat dan bahan dari data usulan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada perancangan produk usulan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahan yang pertama ada pasir, semen, dan air. Dan alat ada cangkul, sekop, mesin pencetak otomatis, dan mixer pengaduk. B. Prosedur kerja. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada perancangan usulan produk ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengangkutan pasir. Semen dan air yang dimasukkan ke dalam mixer pengaduk. Dengan menggunakan mixer pengaduk, proses pencampuran dan pengadukan akan semakin cepat. Dalam proses ini hanya memakan waktu sekitar 5 menit dan tidak seperti pencampuran dan pengadukan manual yang memakan waktu 20 menit. Yang kedua, melakukan pengisian adukan ke dalam pencetak batako otomatis. Pengisian ini menggunakan lift yang mengarah langsung ke dalam lubang pengisian pencetak batako otomatis. Yang ketiga, ada proses pencetakan otomatis batako. Dalam hal ini, pekerja mengoperasikan pencetak otomatis untuk pencetak batako. Di sini ada gambar-gambarnya. Lanjut ke data usulan peta kerja keseluruhan. Yang pertama ada peta proses operasi usulan. Adapun perancangan sistem kerja baru dari peta proses operasi yang telah dibuat pada bab 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa data. Berikut adalah proses-proses yang terjadi pada peta-peta proses operasi usulan pembuatan batako, yaitu A. Proses pertama dalam peta operasi usulan ini adalah proses penggabungan atau pencampuran dari ketiga material, yaitu pasir, semen, dan air, dalam mixer pengaduk. Dalam proses ini memakan waktu selama 5 menit. B. Proses kedua dalam peta operasi usulan ini adalah proses pengisian pencetakan batako otomatis. Pengisian ini dibantu dengan lift yang bergerak ke dalam lubang pengisian pencetakan batako otomatis. Dalam proses pengisian ini memakan waktu sekitar 3 menit. C. Proses ketiga dalam peta operasi usulan ini adalah mengoperasikan mesin pencetak batako otomatis. Dalam proses ini memakan waktu sekitar 5 menit. D. Ada pemeriksaan. Pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan batako setelah dicetak, apakah batako retak atau pecah. Pemeriksaan ini harus diteliti dan pemeriksaan ini memakan waktu selama 1 menit. E. Penyimpanan. Setelah bata dicetak, bata disimpan dalam ruangan penyimpanan dan dikeringkan di dalam ruang penyimpanan. Peta aliran proses usulan. Adapun perancangan sistem kerja baru dari peta aliran proses yang telah dibuat pada bab 4 adalah sebagai berikut. Analisa data. Berikut adalah proses-proses yang terjadi pada peta aliran proses operasi usulan pembuatan batako, yaitu dalam peta aliran proses usulan ini, kegiatan awal adalah mengangkut bahan material pasir yang diletakkan pada mixer pengaduk untuk dilakukan proses pengadukan. Dalam kegiatan awal ini memakan waktu selama 5 menit. Jarak dari pengangkutan ini adalah 5 meter. B. Kegiatan kedua dalam peta aliran proses usulan ini adalah pengangkutan atau transportasi semen yang diletakkan dalam mixer pengaduk. Untuk dilakukan proses pengadukan, dalam kegiatan ini memakan waktu selama 2 menit. Jarak dari pengangkutan ini adalah 2 meter. C. Kegiatan ketiga dari peta aliran proses ini adalah pengangkutan atau transportasi air untuk bahan pencampuran semen dan pasir untuk melakukan proses pengadukan. Pengangkutan air ini memakan waktu sekitar 3 menit berjarak 2 meter. Peta proses regu kerja usulan. Data yang akan ditampilkan dalam pembuatan batako akan dilihat pada peta proses regu kerja usulan berikut. Di sini ada peta proses regu kerjanya. Lanjut ke analisis data. Berikut adalah proses-proses yang terjadi pada peta proses regu kerja usulan pembuatan batako ini, yaitu pekerja 1 bertugas membawa pasir ke ruangan pencetakan dan memasukkan ke dalam mixer pengadukan. Kegiatan ini menggunakan waktu sekitar 5 menit. Lanjut ke membawa air yang digunakan untuk mengaduk. Air ini dimasukkan ke dalam mixer pengaduk. Kegiatan ini menggunakan waktu 3 menit. Lanjut ke mengisi adukan ke pencetakan. Otomatis proses ini memakan waktu sekitar 3 menit. Lanjut ke kegiatan pemeriksaan. Dalam hal ini, pekerja 1 memeriksa batako yang sudah siap dicetak. Apakah batako dalam kondisi bagus atau tidak, dengan melihat keseluruhan batako, apakah ada retakan atau sompelan. Lanjut, pekerja 1 melakukan pengangkatan batako yang sudah siap dicetak dan sudah diperiksa dalam ke tempat penyimpanan untuk dikeringkan dan disimpan. Lanjut ke pekerja 2. Kegiatan pekerja 2 pertama kali adalah mengangkut semen untuk proses pengadukan ke dalam mixer mesin pengaduk. Dalam kegiatan ini memakan waktu 2 menit. Lanjut ke
kegiatan kedua untuk pekerja 2 adalah mengoperasikan mixer pengaduk. Dalam proses ini memakan waktu selama 5 menit. Kegiatan ketiga atau terakhir dari pekerja 2 memakan waktu sekitar 15 menit. Rincian waktu pada tiap-tiap pekerja, di mana ada 2 pekerja di dalam peta proses regu kerja sekarang sebagai rincian waktu pada setiap pekerja, di mana ada 2 pekerja di dalam peta proses regu kerja sekarang sebagai berikut. Pekerja 1, waktu produktif atau WP sama dengan WP per WTP kali 100%, sama dengan 17/17 kali 100% sama dengan 100%. Waktu non-produktif atau WNP, WM per WTP kali 100%, sama dengan 0/17 kali 100%, sama dengan 0%. B. Pekerja 2, waktu produktif atau WP, WP per WTP kali 100%, sama dengan 2/22 kali 100%, sama dengan 100%. Waktu non-produktif atau WTP sama dengan WM per WTP kali 100%, sama dengan 0/22 kali 100%, sama dengan 0%. Lanjut ke peta diagram aliran usulan. Adapun perancangan sistem kerja baru dari peta diagram aliran yang telah dibuat pada bab 4 adalah sebagai berikut. Pekerjaan pembuatan batako. Analisis data. Berikut adalah proses-proses yang terjadi pada peta diagram aliran usulan pembuatan batako, yaitu yang pertama ada pekerja pertama atau kegiatan awal dari peta diagram aliran. Ini adalah membawa atau transportasi bahan-bahan material dari pasir, semen, dan air. Bahan-bahan ini dibawa ke ruang cetak dan dimasukkan ke mixer pengaduk. B. Setelah bahan dimasukkan ke ruangan cetak dan dimasukkan ke dalam mixer pengaduk, berarti telah masuk dalam proses pertama. Selanjutnya ada 2 proses lagi. Proses kedua adalah memasukkan adukan ke dalam mesin pencetak otomatis, dan proses ketiga atau terakhir adalah proses mencetak batako dengan pencetak otomatis. C. Setelah dari ruang cetak, masuk ke ruang pemeriksaan, di mana batako diperiksa apakah tercetak dengan baik atau tidak. D. Setelah batako diperiksa, batako dibawa ke dalam ruangan penyimpanan untuk dikeringkan dan disimpan. Data usulan peta kerja setempat, peta tangan kiri dan tangan kanan usulan. Adapun perancangan sistem kerja baru dari peta tangan kiri dan tangan kanan yang telah dibuat pada bab 4 adalah sebagai berikut. Analisa data. Berikut adalah proses-proses yang terjadi pada peta tangan kiri dan tangan kanan usulan pembuatan batako ini, yaitu A. Tangan kiri dan tangan kanan sama-sama memegang skop untuk memasukkan pasir ke dalam ember. B. Tangan kiri dan tangan kanan sama-sama memegang dan membawa ember berisi pasir untuk dimasukkan ke dalam mixer pencetak. C. Tangan kiri dan tangan kanan sama-sama digunakan untuk mengangkat semen dan membawanya ke dalam mixer pengaduk. D. Tangan kiri dan tangan kanan sama-sama membawa air ke mixer pengaduk. E. Tangan kiri dan tangan kanan mengoperasikan mesin mixer pengaduk. F. Tangan kiri dan tangan kanan mengoperasikan mesin pencetak otomatis. Kedua tangan digunakan untuk pengoperasian pencetakan. G. Tangan kiri dan tangan kanan digunakan untuk membawa dan memeriksa batako dengan cara diraba apakah ada retak atau tidak. H. Tangan kiri dan tangan kanan digunakan untuk membawa batako siap cetak ke ruang penyimpanan. Peta kerja dan mesin usulan. Adapun perancangan sistem kerja baru dari peta pekerja dan mesin yang telah dibuat pada bab 4 adalah sebagai berikut. Analisis data. Berikut adalah proses-proses yang terjadi pada peta pekerja dan mesin usulan pembuatan batako, yaitu A. Dalam kegiatan awal, pekerja melakukan kerja independen atau kerja mandiri dan mesin tidak beroperasi atau menunggu. B. Kegiatan kedua, pekerja membawa bahan pasir dan semen ke dalam mesin mixer pengaduk, dan dalam kegiatan ini mesin mixer beroperasi. Dalam kegiatan ini bisa disebut kerja bergantungan antara mesin dan pekerja. C. Kegiatan ketiga, setelah pekerja mengoperasikan mixer pengaduk, adukan dari mixer dimasukkan ke dalam mesin cetak otomatis oleh pekerja. Lalu mesin dioperasikan oleh pekerja. Dalam kegiatan ini mesin beroperasi dan bekerja mengoperasikan mesin disebut juga kerja bergantian. D. Kegiatan keempat, pekerja melakukan kerja independen atau kerja mandiri karena hanya melakukan kerja penyimpanan batako. Dalam kegiatan ini mesin menunggu. Lanjut ke bab 6, penutup. Kesimpulan. Setelah mengurai dan menjelaskan hasil penelitian yang kami lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. A. Peta proses operasi. Yang pertama, peta proses operasi sekarang. Pada peta proses operasi sekarang, pembuatan batako operasi terjadi sebanyak 11 kali dengan waktu selama 30 menit. Pemeriksaan terjadi sebanyak 4 kali dengan waktu 6 menit. Kedua, peta proses operasi usulan. Pembuatan batako operasi terjadi sebanyak 3 kali dengan waktu selama 13 menit. Pemeriksaan terjadi sebanyak 1 kali dengan waktu 1 menit. B. Peta aliran proses. Peta aliran proses sekarang. Pada peta aliran proses sekarang, pembuatan batako operasi terjadi sebanyak 10 kali dengan waktu 32 menit. Pemeriksaan sebanyak 1 kali dengan waktu 1 menit. Transportasi sejauh 10 meter banyak 3 kali dengan waktu 11 menit. Kedua, peta aliran proses usulan. Pada pembuatan batako operasi terjadi sebanyak 3 kali dengan waktu 13 menit. Pemeriksaan sebanyak 1 kali dengan waktu 1 menit. Transportasi sejauh 7 meter sebanyak 4 kali dengan waktu 11 menit. Peta proses regu kerja. Pada peta proses regu kerja sekarang,
pembuatan batako menggunakan 2 orang pekerja dengan waktu kerja 1 ialah 66% dengan waktu nganggur 34%. Untuk pekerja 2 ialah 48,4% dengan waktu menganggur 51,6%. Kedua, ada peta proses regu kerja usulan. Pada peta proses regu kerja sekarang, pembuatan batako menggunakan 2 orang pekerja dengan waktu pekerja 1 ialah 100% dengan waktu nganggur 0%. Atau tidak ada untuk pekerja 2 ialah 100% dengan waktu nganggur 0% atau tidak ada. Di peta diagram aliran. Pada peta diagram aliran sekarang, dalam pembuatan batako dapat dilihat aliran proses pembuatan batako dari gudang hingga penyelesaian dengan operasi sebanyak 6 kali dengan waktu 15 menit. Pemeriksaan sebanyak 1 kali dengan waktu 1 menit. 2. Peta aliran proses usulan. Sehingga dengan adanya peta diagram aliran usulan pembuatan batako dapat dilihat aliran proses pembuatan batako dari ruang bahan hingga penyelesaian dalam operasi sebanyak 3 kali dengan waktu 3 menit, pemeriksaan sebanyak 1 kali dengan waktu 1 menit. Peta pekerja dan mesin. Pada peta pekerja dan mesin sekarang, pembuatan batako waktu menganggur pekerja 0 menit dan mesin 26 menit. Waktu kerja pekerja 41 menit dan mesin 15 menit, sehingga persen penggunaan pekerja 100% dan mesin 0,26%. Kedua, peta pekerja dan mesin usulan. Dengan adanya peta pekerja dan mesin usulan pembuatan batako, waktu menganggur pekerja 0 menit dan mesin 48 menit. Waktu kerja pekerja 28 menit dan mesin 8 menit, sehingga persen penggunaan pekerja 100% dan mesin 0,84%. Peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan sekarang pembuatan batako waktu tiap siklus 2021 strip 306 detik dan waktu pembuatan satu produk 2021 per 3306 detik. 2. Peta tangan kiri dan tangan kanan usulan. Sehingga dengan adanya peta tangan kiri dan tangan kanan usulan pembuatan batako waktu tiap siklus 31 menit dan waktu membuat satu produk 31 menit. Lanjut saran. Adapun beberapa saran yang dapat bermanfaat sebagai acuan dan membangun pada praktikum selanjutnya adalah sebagai berikut. A. Pada saat pelaksanaan proses operasi, sebaiknya mengurangi proses kegiatan yang tidak diperlukan, seperti keadaan menganggur, agar produk dapat dihasilkan dengan baik dan dapat memanfaatkan waktu seefisiensi mungkin. B. Sebelum melakukan simulasi pembuatan produk, diharapkan praktikan telah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar waktu produksi lebih efisien dan efektif. C. Bila telah mengerti akan pentingnya peta-peta kerja, maka diharapkan dapat merelasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari yang terkecil, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam suatu proses produksi. Terima kasih. Mungkin itu saja video presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.